Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap sukacita ya. Nah, pagi ini kita akan melakukan saat teduh sejenak sebelum melakukan kegiatan kita sepanjang hari nanti. Nah, untuk pagi ini kita siapkan dulu Alkitab kita ya. Adik-adik siapin Alkitabnya, kakak juga udah nyiapin Alkitabnya. Dan kita buka perjanjian baru, kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Nah, udah siap belum? Sebelum kita mulai membaca, kita berdoa dulu ya. Mohon tuntunan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tak kurang apapun. Tuhan, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, tuntun dan berkati kami, agar kami bisa memahami apa maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Kakak baca dari sini, adik-adik baca di rumah ya. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Syukur kepada Allah. Adik-adik, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul, "Siapa yang menerimanya akan selamat." Adik-adik tahu nggak? Kalau dari dahulu, banyak orang yang enggan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehadiran Yesus sebagai Mesias mendapat tanggapan negatif. Contohnya, dimulai dengan penolakan orang-orang terhadap orang-orang yang datang untuk menyampaikan kabar kedatangan Sang Mesias. Adik-adik tentu ingat tiga orang Majus dari timur yang datang untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur bagi bayi Yesus yang lahir di palungan, bukan? Sampai akhirnya mereka pun menolak Yesus, bahkan memberi penilaian yang buruk. Yesus sampai harus mati di kayu salib. Kata mereka, Yesus adalah seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan seorang yang berdosa. Mereka menilai bahwa seorang pemungut cukai adalah orang yang berdosa, yang sering berbuat curang, yang memungut lebih daripada apa yang seharusnya. Dan menurut mereka, Yesus tidak seharusnya bersahabat dengan orang seperti si pemungut cukai itu. Tapi bacaan Alkitab pada hari ini menyampaikan bahwa siapa yang menerimanya, maka ia akan dibenarkan. Adik-adik, tentu ingat cerita tentang Sakeus, bukan? Ayo buka Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Siapa dia? Dia adalah seorang pemungut cukai. Karena itu dia dibenci oleh banyak orang, tapi tidak dengan Yesus. Ketika Sakeus mau menerima kehadiran Yesus di rumahnya, dia pun akhirnya dibenarkan oleh Yesus. Sakeus itu dibenarkan karena dia mau bertobat. Dia mau mengakui salah dosanya. Sakeus mau menerima Yesus dengan sukacita. Nah, sekarang tugas adik-adik
tugas kita semua sebagai umat kesayangan Tuhan Yesus adalah kita mau menyampaikan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan itu mau mengampuni kesalahan kita. Tuhan Yesus itu mau menolong kesusahan kita. Tuhan Yesus itu mau menyembuhkan penyakit kita. Tuhan Yesus itu mau melakukan banyak mujizat. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan kabar baiknya? Yaitu kita mengikuti teladan Yesus. Kita menjadi anak yang baik. Kita menjadi anak yang dengar-dengaran apa kata papa dan mama dan guru di sekolah. Kita ringan tangan, suka menolong. Kita mau memaafkan, kita rajin belajar, rajin baca Alkitab, rajin ikut sekolah minggu. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah contohkan. Kalau adik-adik baca di Alkitab, di Perjanjian Baru, adik-adik akan melihat begitu banyak kebaikan Tuhan Yesus yang suka menolong. Dia mau mengajarkan kebaikan dan kasih. Kasih Yesus itu luar biasa. Dia mau membuka hatinya untuk siapapun yang mau datang dan menerima dia sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya tidak layak untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus itu selalu membuka tangannya buat kita anak-anaknya yang mau mengakui kesalahan dan bertobat kembali kepadanya. Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semua yang mau menerimanya. Amin. Demikian renungan kita adik-adik. Kita tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau perkenankan kami untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya firman yang kami sudah dengar dan kami renungkan dapat kami pahami dan juga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami tiap harinya Tuhan Yesus. Jadikan kami anak yang baik, anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang pagi hingga malam nanti, berkati Papa Mama, semua orang yang kami sayangi. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu, sehat-sehat selalu ya, Tuhan memberkati.